Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas sudah selesai selama 30 menit. Untuk Kang Samsu, silahkan Kang Samsu diurai dari awal sampai akhir ya, ada fenomena atau sensasi-sensasi apa saja tadi dari dzikir nafas. Silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam zikir nafas tadi, Guru, saya masuk di kedalaman. Saya dipertemukan dengan sosok seorang dalang yang sangat legendaris, Guru. Ya. Almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria. Tapi di zikir nafas tadi terlihat beliau sangat muda, Guru. Oh, masih muda, usia muda. 30-35. Iya, kisaran 35-40-an lah ya. 40-an lah, oke. Sangat Terganteng-ganteng gagah. nah. Iya. Gagah. Ketemunya di mana tuh? Di tempat ini, Guru, panggung, Guru. Oh, di panggung. Di panggung. Beliaunya lagi mentas berarti. Lagi mentas. Dengan panggung yang sangat megah, Guru. Iya. Dengan ciri khas pakaiannya, ciri khas di kepalanya, Guru. Oh, Pakai iya. bendo. Iya, oke. Setelah itu beliau turun, nyamperin saya, Guru. Iya. Turun dari Ki Dalang Ki Asep Sunandar Sunaria ya. Beliau turun menghampiri saya. Ada beberapa kalimat yang beliau sampaikan ke saya, Guru. Iya, berarti setelah turun dari tempat mentas itu ya, Kak? Iya, dari panggung itu, Guru. Iya, turun dari panggung besar, oke. Beliau menghampiri saya sambil memberikan beberapa kalimat, Guru. Iya, memberikan nasihat. Iya. Kurang lebih nasihatnya seperti ini, Guru. Iya. Dari Dalang Asep Sunandar Sunaria. Beliau mengatakan pakai bahasa Sunda, Guru. Maaf ya. Ya, Sunda nggak apa-apa. Iya. Di ini. Hirup lir ibarat wayang. Iya. Usik jeung malikna nya kumaha dalang. Wayang mun geus teu dipake ku dalangna sok disimpen di kotak. Sauranjeuna. Teu aya guna ngan saukur jadi kayu ngababatang. Terus beliau menyampaikan lagi mengenai sekalimat itu aja dulu. Oh, iya. Sekalimat itu aja dulu. Hirup lir ibarat wayang. Oke. Hidup itu seperti wayang. Terus Usik jeung malikna kumaha dalang. Bergerak atau tidak bergerak atau tidak digerakkan ya. Ya. Terserah Dalang. Ki Dalang, oke. Wayang mun geus teu dipake ku dalang, Wayang kalau sudah tidak dipakai oleh dalang, nya disimpen di kotak. disimpan di kotak. Taya guna ngan saukur jadi kayu ngababatang. Nah, teu aya guna ngan saukur jadi kayu ngababatang. Nah, gini. Jadi hidup kita itu ya, Gus Jaki, usik malik kudalang ya. Allah yang membolak-balikan setiap hati. Dibalikeun ka handap saha nu malikeun? Allah. Dibalikeun ka luhur saha anu malikeun? Allah. Nah, usik malik hati kita ya, itu digerakkan oleh Allah. Nah, begini caranya supaya paham bahwa kita ini hanya wayang ya, supaya paham ya, kita ini hanya wayang saja. Begini Gus caranya, Gus ya. Ketika umpama seumpamanya si A nih ya, si A aja dulu umpamanya hidup ya,
Dia bisa bergerak, bisa berjalan, bisa berpikir, bisa kemana-mana, semua aktivitas sehat ya, raganya hidup ya. Udah, begini dulu nih supaya paham penguraiannya. Nah, ketika dia hidup yang bergerak tadi bisa apapun aktivitasnya, ketika ruhnya ditarik oleh Allah, klik ya. Yang tadi kira-kira bisa bergerak enggak? Enggak, tidak. Enggak bisa bergerak kan? Karena apa? Enggak ada ruhnya, ya kan? Berarti jibilah manusia ya tanpa ruh aslinya hidup enggak? Enggak. Bangkai. Oke. Wayang itu tanpa digerakkan oleh Kidalang bergerak enggak sebenarnya? Enggak. Enggak. Ya kan? Udah? Tuh. Ketika ruh tanpa jasad ketika jasad tanpa ruh ya, itu seperti wayang. Ya kan? Nggak bisa apa-apa. Udah. Klik. Nah, dimasukin ruh, umpama masuk ruh ke orang tadi, hidup enggak? Hidup kan? Iya. Matanya bisa mendengar lagi enggak? Kedip. Matanya bisa melihat lagi enggak? Bisa. Iya. Telinganya bisa mendengar lagi enggak? Bisa. Lisannya bisa berbicara lagi enggak? Bisa. Nah, setelah masuknya ruh, ya. Nah, usik malik nakudalang teh maksud nama hidup, bergeraknya, diamnya, tidurnya makhluk itu ya digerakkan oleh Allah dalam kesadaran bahwa dalam diri kita itu masih ada ruh, masih ada nafas, masih ada nyawa. Iya kan? Iya. Tuh. Ketika ruh sudah ditiupkan, nah baru kita bisa bergerak, kita bisa hidup. Berarti yang menghidupkan siapa? Allah. Nah, itu kesadarannya. Ya. Mereka orang-orang soleh terdahulu ada ya yang mengatakan bahwa manunggaling kaula lan Gusti. Artinya menyatunya ruh dengan jasad. Terus ada lagi kalimat apa lagi yang dari orang-orang soleh itu? Kalimat-kalimat yang lain ada dalam ketiadaan gitu ya, artinya ada dalam ketiadaan, artinya kalau tidak ada ruh ya dia tiada gitu kan. Nah, kesadaran kita sebagai wayang ini Gus ya, kalau kitanya menyadari bahwa kita ini hanya wayang yang dimainkan oleh dalang ya, kesadaran kita menjalani kehidupan ini ya, kesadarannya akan semakin tinggi. Di kajian kita ya, di kajian yang di majelis ini ya, untuk lebih simpel, Gus ya, lebih simpel lagi, diri, ya, di itu diri, jasad, ri itu pencipta diri. Jadi ketika dalam kesadaran bahwa dalam diri itu ada pencipta dirinya, ya. Di kalimat diri itu dengan kesadaran bahwa di dalamnya ada pencipta dirinya, ya sudah, kita kemanapun bersama. Ketika diri itu masuk, ya, nanti perilaku kita sehari-harinya itu berzikir. Berzikir itu mengingat kemanapun bersama. Kira-kira begitu nggak, Gus? Iya. Kesadaran. Zikir itu ya mengingat bahwa ya kita selalu bersama dengan pencipta diri. Berzikir.
sholatnya ya itu komunikasi. Jadi ada komunikasi di dalam, namanya sholat. Makanya kalimat dzikir dan sholat ini ngetren sekali, karena paketan diri itu diri, dzikir dan sholat, komunikasi. Ketika kita memandang keindahan Tuhan, ya kalau saya mau di sini biasa dulu, seumpamanya waktu saya masih belanja di Bandung ya, belanja kain di Bandung di sana ya, kan sering lewat ke ini Cadas Pangeran, ya sekali-kali berhenti di situ ya, kita melihat di Cadas Pangeran itu pemandangan yang indah gitu kan. Nah, ketika kita melihat pemandangan yang indah, ya, itu ada sholat dalam diri, ada dialog, ya. Ketika matamu hanya memandang keindahan alamnya saja, ya, berarti mata kamu melihat dengan tanpa guna. Iya. Karena gini maksudnya, mendahulukan melihat yang diciptakan daripada yang menciptakan. Maksudnya gitu. Pandangan-pandangan tadi tuh. Nah, ketika kita melihat keindahan yang diciptakan oleh Tuhan, dengan kita, Masya Allah, begitu indahnya ya. Terkadang ada dalam imajinasi itu ingin terbang bebas di sana. Seandainya bisa terbang, entrup ka dieu, entrup di ka ditu, hiber deh ka ditu, nu jauh ka dieu deui, ya Allah, indah banget. Ada kan dalam pemikiran kita, karena apa? Kita melihat sesuatu yang indah. Ya, mata kita boleh saja melihat secara dohir, akan tetapi mata hati kita ya melihat yang menciptakannya. Ya Allah, alam yang Engkau ciptakan begitu indahnya, apalagi Engkau ya Allah yang menciptakan. Nah, itu namanya pandangan mata hati, pandangan hati-hati yang indah. Dalam kebersamaan antara diri dan pencipta diri, ya, dalam keadaan kita mengingat bahwa kita selalu bersama, dalam keadaan sholat bahwa kita selalu komunikasi, ya, itu nanti apapun yang akan kita lakukan adalah keindahan-keindahan. Sulit untuk melakukan kejahatan. Karena apa? Ya, ketika kita melakukan kejahatan, ya, kalau kita sadar bahwa diri dan pencipta diri itu ada dalam diri kita, ya, dari dalam ini akan bergerak untuk apa? Ya, untuk tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Ketika dalam kesadaran diri bahwa kita di dalam diri itu selalu bersama dengan pencipta diri. Mengingat itu, ya kita bikin kenangan. Kita menjadi tamu Allah di alam dunia ini, kemana-mana bersama. Jadi secara tidak langsung, Gus Jaki, holwatnya kamu di sini, holwatnya Kang Samsu di sini, ini kita bikin kenangan dalam kehidupan. Di tahun yang kesekian saya holwat. Di tahun yang kesekian, mengingat kebersamaan itu. Nanti satu saat katanya ada yang mengatakan diputar ya, kilas balik gitu kan. Nah, ketika kita ya meyakini bahwa kebersamaan antara diri dan pencipta diri itu semenjak dari sekarang, ya, nanti kita akan memberikan tontonan-tontonan yang indah untuk anak dan cucu kita. Nama kita akan dikenang sepanjang masa, akan abadi. Nama kita di pemikiran dan di mata anak cucu kita.
kesabaran yang diperlihatkan, cinta kasih, ketulusan. Dalam kondisi apapun, kedua orang tua saya tidak pernah melihat kedua orang tua saya marah dalam kondisi apapun. Kalau saya yang menjadi anaknya punya keinginan apapun gitu ya, ibu bapak tuh sampai bingung. Saya melihat bapak dan ibu saya hanya menangis, nggak pernah membentak ke saya. Ya, itu kan kenangan. Dan perilaku kedua orang tua itu akan dikenang oleh anak sepanjang masa. Nah, dengan mengingat ini ya, nanti kita akan berkesadaran penuh bagaimana hubungan kita dengan anak kita, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, dengan mertua, dengan orang-orang banyak, dalam kesadaran penuh. Iya kan? Iya. Nah, sadar bahwa kita hanya wayang, ya. Itu sadar bahwa tanpa roh kita tidak bisa hidup. Begitu saja. Ya, apa hebatnya jasad kita setelah Mati. kematian? Iya. Dibungkus Kain kapan. kain kafan, ya, dikubur Dalam tanah. di dalam tanah, dimakan sama Cacing-cacing tanah. cacing. Iya, apa hebatnya? Hebat itu ketika ya ruh kamu masih ada di dalam jasad kamu dan kamu banyak menebarkan kebaikan-kebaikan. Begitu. Oke, lanjut. Setelah itu beliau ya Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya menyampaikan lagi kalimat-kalimat kurang lebih seperti ini. Lihatlah perang Bratayuda. Ya. Brata sama dengan perang, Yuda artina dulur. Lain perang jeung dulur nu aya di luar diri. Atanapi ieu perang ngalawan dulur nu aya dina diri masing-masing. Oke. Eta ngalawan hawa nafsu, ego, keserakahan, Hawa nafsu, ego, keserakahan, kemunafikan. kemunafikan. Oke. Umargi kitu urang sing bisa meranganana satungtung anjeun ngadeg di alam dunia ieu anjeun moal leupas tina perang Bratayuda atanapi perang ngalawan hawa nafsu nu kawengku ku diri masing-masing. Nah, itu namanya perang Bratayuda. Ya. Ini tadi ada kalimat keserakahan ya, terus keangkuhan, ego ya, kemunafikan. Gini ya, Gus, disadari dulu ya bahwa bahan jasad yang kita pakai ini, Gus ya, bahan-bahannya tuh Gus ya, ada kesabaran, ada amarah, ya, ada kebahilan, ada kedermawanan, ya, ada cinta kasih, ada kejahatan di situ. Nah, bahan-bahan itu tuh Gus ya, yang tadi tuh diaduk menjadi satu hingga jadilah jasad. Oke. Baik dan buruk tadi udah jadi hiji. Ego jeung sabar dihijikeun gitu. Udah. Klik, masuk. Kita bahas satu saja, pikiran. Pikiran nih Gus ya, bisa menjadi sahabat kita yang terbaik, sekaligus bisa menjadi musuh yang paling jahat. Iya kan? Iya. Pikiran ini bisa menjadi sahabat terbaik sekaligus menjadi musuh yang paling Jahat. jahat. Oke. Nah, pikiran saja dulu. Pikiran. Ketika pikiran kita selalu Memikirkan yang jelek, membela ego, ego. amarah, dendam, kebencian,
ya, itu seperti pikiran ini ya membentuk taman, taman-taman yang kering kerontang, tidak ada manfaatnya sama sekali. Seperti lahan tandus ya, Guru. Seperti lahan yang tandus. Akan tetapi ketika pikiran juga, Gus, ya kita arahkan untuk kebaikan-kebaikan, ya akan menjadi pikiran ini lahan-lahan yang subur. Kamu tanami bunga-bunga di sana, ya bunga yang warna kuning, warna merah, semua bunga kamu tanam. Indah nggak? Iya, indah. Nah, maksudnya hati, ya ini harus memandu, Gus, ke pikiran-pikiran ini. Ketika kita mau, umpamanya mau usaha, ya kita pandu, kita bimbing pikiran kita ini. Bagaimana caranya supaya kita usahanya jadi, dan terus banyak bermanfaat untuk orang lain, untuk diri dan orang-orang yang ada di sekitar. Kita pandu ke arah sana. Sehingga ketika kita bekerja, diyakini pekerjaan ini datang dari Allah, ya kita menjalani pekerjaan ini dengan penuh cinta kasih karena ditugaskan oleh Tuhan. Nah, ketika berkembang ya kemanfaatan. Ketika di pikiran kamu setting kemanfaatan untuk orang lain, ya kamu tuh akan tumbuh subur dengan sendirinya. Masya Allah. Kita pandu pikiran kita itu. Akan tetapi sebaliknya, Gus, ya sebelum kita memulai usaha, ya usahanya belum, Gus, pikiran di sininya nih, ya mau beli villa, ya Gus ya, Mau beli mobil, mau beli mobil, bikin rumah yang megah. bikin rumah yang megah, ya kan? Iya. Pikirannya nih, Gus, belum apa-apa, belum kerja, ya sudah kita setting untuk apa? Ya, untuk ego diri. Sehingga ya ketika berjalan, ya kamu menjalani usaha itu, karena tadinya itu dulu pikirannya, sehingga lelah. Iya, penghasilannya sehari hanya 100.000, sementara pemikirannya pengen beli mobil yang mewah. Ngejar nggak kira-kira seumur hidup? Iya. Ya kan? Yang ada kelelahan, Guru. Nah, yang ada lelah. Semakin berpikirnya untuk diri lagi, ya semakin lelah lagi. Gus gawena capek, sarena ngimpi di udak-udak jurig. Iya. Karena apa? Pikiran kitanya tidak dibimbing, Gus, tidak dipandu. Tapi kalau orang yang memandu tadi pemikirannya ke arah kemanfaatan, ya dapat 100.000 hari ini, ya Allah terima kasih, yang 30 untuk Allah, yang 70.000 ya mau disimpan, mau buat modal, mau buat makan saat itu, ya terserah. Berapapun dapat, ya ketika disetting dengan kemanfaatan, ya nanti akhirnya, ending akhirnya ya kebaikan. Di usia 50, 60 ya, kamu sudah bisa menikmati hasil jerih payah kamu di masa muda. Masya Allah. Iya kan? Iya, Guru. Anak sekolah tinggi-tinggi, ya yang satu sudah kerja umpamanya di mana, di Eropa, di mana, ya yang satunya lagi, yang perempuan jadi sekretaris di satu perusahaan besar. Amin. Iya kan? Kalau arah kamunya kemanfaatan, arah pikiran kamunya kemanfaatan, ya insya Allah nanti Allah akan mempermudah. Karena siapapun akan dipermudah oleh Allah, ya siapapun akan dipermudah oleh Allah, siapapun, ketika perilakunya selalu mempermudah urusannya dengan orang lain. Iya. Setuju.
Iya. Oke, gitu. Terus Kang Samsu lanjut lagi. Terus beliau ya, Dalang Asep Sunandar memberikan sedikit nasihat lagi guru mengenai Ki Semar, guru. Beliau mengatakan kurang lebih seperti ini dengan bahasa Sundanya, guru. Iya. Tuh tingali Ki Semar nutos bisa hirup jeung bisa ngahirupkeun manusia anu paeh. Nyata paeh akalna, paeh hatena jeung paeh pikiranna. Saluyu jeung istrina nyaeta Siti Ragen anu satia dina ragana. Sauyunan jeung anu ngagaduhan raga. Tentang Ki Semar dan istrinya Siti Ragen. Ya, itu aja dulu tentang Ki Semar dan istrinya. Nah, di situ tuh Kang Samsu diisyaratkan ya, ketika hati dan jasadmu selaras, ya, hati dan jasadmu selaras. Hati sama dengan pikiran, pikiran sama dengan lisan, lisan sama dengan perbuatan. Ya, itu namanya keselarasan antara hati dan jasad. Nah, mereka orang-orang yang sudah sampai ke arah sana, ya, sudah berperilaku seperti itu, ya, maka nanti perilakunya apa coba? Bisa menghidupkan, ya, bisa ngahirupkeun jelema nu paeh. Nah, paeh hatena, paeh pikiranana, guru. Bisa ngahirupkeun jelema anu paeh hatena, paeh akalna jeung pikiranna. Ketika kita sudah selaras antara hati dan jasad, ya Gus ya, nanti orang tadi, tuh Gus ya, akan diberi kemampuan oleh Tuhan ya untuk ya untuk begini, umpamanya hati yang gelap menjadi terang, ya. Hati yang gelap menjadi terang, hati yang tandus menjadi subur, gitu. Nah, nanti orang yang tadi itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena orang yang tadi ini, dia membenahi dirinya sendiri sebelum membenahi orang lain. Makanya kewajiban itu kan, kewajiban berbenah itu, Gus. Kewajiban berbenah itu kita membenahi diri kita sendiri dulu saja. Belajar dari marah menjadi sabar, belajar dari bakhil menjadi dermawan, belajar dari terus. Ketika kita sudah piawai, ya Gus ya, sudah piawai, ya, baru nanti kita akan dilihat oleh orang lain, dilihat. Wong pun ku urip enakan temen gitu kan. Iya Guru. Menggawe ora katon pegel tapi duitnya akeh bae. Tak belangakan ku wong ku beli lok nyewot kah, urip ki santai bae kan gitu. Iya. Orang lain dulu, Gus, yang menilai gitu. Baru orang lain tuh datang ingin meniru perilakunya. Ajengan aing nempo ajengan teh hirup teh, ya Allah muni genah geus pamajikan geulis, anakna lucu-lucu, imahna muni wah, muni mobilna loba, agreng imahna, kolam renangna lega, di kolamna laukna halus. Ajengan ieu kuncina naon sih gitu kan. Nanti kan mereka bertanya.
Nah, baru kita uraikan kehidupan kita itu. Kalau saya hidup saya itu selalu mementingkan orang lain. Saya walaupun saya tidak punya apapun, ketika saya melihat orang yang butuh, nggak tahu hati saya nggak tega. Nah, baru ayo sedikit. Nanti mereka belajar nggak? Iya, belajar. Nah, gitu. Dari perilaku kita ya. Jadi sebenarnya mah tidak harus memaksakan orang lain harus seperti diri kita. Kitanya saja dulu. Iya. Artinya menjadi diri kamu sendiri saja yang otentik gitu. Ketika perilakumu bagus, baru ditiru oleh orang sekitar. lain. Ya seperti ketika Buya Sakur masih ada, ya Gus ya. Kita melihat kehidupan beliau mesra dengan istrinya, kesabarannya, dermawannya, kalimat-kalimatnya lembut-lembut, tidak ada untuk memaksakan apapun, ngandel serok beliau wis ya. Iya benar. Menurut sih baka ngaji jadi kan menurut anak-anak sirah deh keduduk kita. Artinya lega gitu. Nah, nanti orang yang seperti beliau tuh Gus dilihat oleh orang lain. Enakan teman, Buya ku uripe. Nah, nasihat-nasihat beliau masuk. Nah, baru kita implementasi kan gitu. Jadi yang terlebih dahulu itu membenahi diri sendiri. Iya, Bro. Ada kalimat-kalimat bijak ya. Ketika satu lilin yang hidup itu akan mampu menghidupkan 1000 bahkan 1.000.000 bahkan lebih lilin-lilin yang mati dan tertidur, ya kan? Ya kamunya aja dulu punya cahaya terus tadi tuh yang diurai di yang tangga itu, perilaku baik itu. Ya baru kamu bisa memberikan cahaya itu ke orang lain. Ketika secara fisik dohir batin kamu sehat, ya baru berikan ke mereka ya cara-cara hidup sehat, menghidupkan jasad sehat seperti ini, menghidupkan hati seperti ini. Ya ketika kita sendiri masih sakit, ya jangan memaksakan orang lain harus seperti diri kita gitu. Oke, terus? Terus terakhir beliau mengatakan ya. Iya. Dengan sama bahasa Sunda juga, Guru. Kitu deui raga anjeun nu kedah bijaksana sapertos empu raga wicaksono. Anu bijaksana dina enggoning nying hareupan kanyataan hirup di alam dunia ieu. Sabab hirup moal leupas tina bener jeung salah, eleh jeung meunang jeung sajabana. Itu kalimat terakhir, Guru. Harus bijaksana harapan kenyataan hirup, karena hirup moal leupas tina bener jeung salah. Iya. Bijak untuk diri sendiri ya. Seperti apa sih bijaksana untuk diri sendiri itu? Ya, kalimatnya bijak terhadap diri sendiri ya. Jadi sebelum kita bijaksana di luar ya, kita bijak dengan diri sendiri saja. Umpama nih narik napas teh muni sesak Gus ya. Umpama narik ambekan kok sih umpama ya. Ih kunaon urang teh napas teh meuni kos kieu. Nah, maksudnya bagus bijaksana terhadap diri sendiri dulu tuh maksudnya kita belajar dulu. Ini dari mana kita nafasnya sesek baik sehingga ditekae gitu. Nah, dilihat di realita, Gus.
dilihat di realitanya tuh Gus, umpamanya kita hidup di satu kampung, ya Gus ya. Umpama kita melihat ada tetangga kita, umpama nih beli mobil baru, mobil baru harganya mahal, umpama ya Gus ya. Respon kita seperti apa? Kita meresponnya tuh. Nah, ketika respon kitanya negatif ya ke tetangga kita yang beli mobil baru itu, nah respon negatif ini Gus ya, ini akan mengganggu pernafasan kita. Nafas yang tadinya lega menjadi Sempit. nah Ya. gitu. Satu contoh saja ya. Belum kita melihat yang lain seperti ini, yang lain seperti ini, yang lain seperti ini. Nah, bijak untuk diri itu ya, ketika kita bisa metani ku Gus diwiak-wiak kah ning jero ki apa sesek bae ambekan ki. Oh, ternyata ning jero ku ya sengit banget ngomongin sengit, ketemu karokin sengit, ketemu oh, nah bijak untuk diri itu maksudnya satu sisi saja dulu kita benahi sehingga plong didialogkan gitu. Karena tadi ya baik dan buruk itu tetap akan menghampiri. Nah, orang yang bijak maksudnya ya ketika keburukan datang dia tidak menghakimi bahwa ini adalah keburukan karena buruk dan baik datang dari Allah, itu namanya bijaksana. Oh iya. Gitu. Kebijakan tuh yang buruk tidak dimarahi, yang datang yang baik tidak begitu senang, itu namanya kebijaksanaan dalam diri kita. Gitu. Ya udah, untuk pertemuan kali ini cukup segitu saja dulu. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.